Janjimu seperti fajar pagi hari. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Ida Pinaria. Kita bersyukur kita bisa bertemu saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang luar biasa menyertai kami. Kami ada sebagaimana pada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan 1 Tawarik 4 ayat 10. Doa Yabes. Ya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini hal yang luar biasa, saudara. Doa Yabes ini luar biasa, saudara. Ketika kita tahu, ya Bapak Ibu boleh baca nanti, ya bagaimana latar belakang Yabes itu benar-benar sangat mengerikan sebenarnya. Tapi luar biasa, saudara. Tuhan pakai Yabes di sini. Bahkan Tuhan mendengarkan segala seruan Yabes, dikatakan di sini. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, ketika kita melihat ayat ini, seruan yang sungguh-sungguh dari seorang Yabes, ya, mungkin kita juga sedang berseru-seru kepada nama Tuhan saat ini dalam segala pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, ya. Dikatakan di sini, saudara, kiranya Engkau memberkati aku. Yabes berseru kepada Allah Israel. Ya, jadi kita harus tahu kepada siapa kita berseru. Kita tahu kepada siapa kita berdoa. Ini harus jelas. Ditujukan kepada siapa Yabes itu berdoa, saudara. Dikatakan di sini, Yabes berseru kepada Allah Israel. Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang peduli akan hidup saudara dan saya. Jadi, yang pertama harus pastikan kepada siapa Bapak Ibu harus berseru. Jangan berseru kepada tetangga. Jangan berseru kepada orang tua di kala kesusahan. Jangan berseru kepada mungkin saudara kita, tapi berseru kepada Tuhan. Seruan yang sungguh-sungguh dari seorang Yabes. Dan kita juga bisa. Apa bedanya kita dengan Yabes, saudara? Kita punya Tuhan yang sama dengan Yabes, saudara. Di ayat ini ada 4 hal yang boleh kita dapatkan. Yang pertama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini yang luar biasa, saudara. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Yabes sangat percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati dia, saudara. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita punya kapasitas masing-masing. Berlimpah-limpah itu, saudara, kita punya kapasitas masing-masing, saudara. Makanya kalau si A diberkati, kita diberkati dengan segala kapasitas kita. Kita jangan pernah cemburu dengan saudara-saudara kita yang diberkati. Luar biasa kita seperti ini. Karena apa, saudara? Kita punya kapasitas masing-masing. Berlimpah-limpah itu sebenarnya hati yang berlimpah, hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Ya, itu yang saya dapatkan dari sini, saudara. Hati yang berlimpah. Tuhan memberkati kita dengan cara Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Menampung, menerima berkat itu, saudara. Yang berikut, Tuhan memperluas daerahku. Saudara, ini hal yang luar biasa. Kalau kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, sadar atau tidak sadar, saudara berasa Tuhan memperluas daerah kita. Memang kalau Yabes di sini itu Yabes berdoa untuk wilayah secara geografis. Tapi kita saat ini, saudara, di sini ketika kita berseru kepada nama Tuhan, ada suatu hal yang Tuhan bukakan. Tuhan memperluas daerah kita, usaha kita, usaha saudara, pekerjaan saudara, yang tadinya mungkin hanya bekerja di kantoran, tapi sekarang jadi marketing, multi level, semua dikerjain, saudara. Itu Tuhan sedang memperluas kapasitas, memperlebar segala usaha kita, saudara.
Di tengah-tengah pandemi ini, saudara, saya melihat bagaimana ibu-ibu rumah tangga yang tadinya hanya mengharapkan gaji suami, tapi sekarang berjualan. Itu sadar atau tidak sadar, saudara, Tuhan sedang memperluas daerah kita, saudara. Tadinya hanya di rumah, ini memperluas. Demikian juga dengan pelayanan. Tuhan memperluas pelayanan kita. Tadinya mungkin hanya di gereja, mulai memperluas ke daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok, saudara. Itu tandanya, saudara, doa Yabes itu doa yang sungguh-sungguh. Yang pertama tadi saya katakan, kita harus tahu kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Allahnya Israel, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Ya, demikian juga dengan para hamba Tuhan yang tadinya mungkin dia hanya di mimbar, saudara. Tapi di tengah-tengah situasi COVID ini, saudara, Tuhan perluas usaha saya, perlebar Tuhan, kemana saya melangkah. Ada yang menjual ikan, saudara, dijual ikan. Ada yang jual masker, saudara. Semuanya dijual, asal itu yang halal. Jangan menjual yang tidak halal. Jangan menjual barang-barang yang haram, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, kiranya tanganmu menyertai aku. Nah, di sini hal yang luar biasa. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Penyertaan Tuhan sempurna atas Yabes. Setiap hari kemanapun kita melangkah. Maka dikatakan tadi yang pertama, saudara, dikatakan di sini, Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah kita. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita begitu sempurna. Bahkan yang keempat, saudara, Tuhan memperlindungi kita dari setiap malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa menahan malapetaka? Firman Tuhan di sini, saudara, dikatakan di ayat 10. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Saudara, ini hal yang luar biasa. Kita tidak bisa menahan malapetaka. Tapi ketika malapetaka itu terjadi, saudara, kita terlindung. Dari Mazmur 91 itu begitu sempurna, saudara. Ya, Tuhan sempurna, tetap ada memelihara saudara dan saya. Sehingga apa dikatakan di sini? Kesakitan tidak menimpa aku. Berarti saudara, kita melihat di sini, kita tidak dikenai oleh malapetaka itu. Ya, malapetaka, bencana boleh terjadi, tapi kesakitan tidak menimpa kita. Dan ayat yang luar biasa, saudara, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya? Yang pertama saya katakan tadi, kita harus tahu kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita berseru. Supaya jelas alamatnya, saudara, yaitu kepada Tuhan yang hidup, Allah Israel yang hidup. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, saudara. Ini yang kita pegang, ya. Tuhan menghindarkan kita dari segala malapetaka. Tuhan menjagai kita. Mazmur 121, saudara. Situ pertolongan Tuhan luar biasa. Dia melepaskan kita dari segala kecelakaan. Dia menjagai kita. Saudara, itu hal yang luar biasa. Makanya pada saat ini, saudara, jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Kita harus percaya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan segala doa-doa kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Jika ini adalah doa Yabes, ini juga doa kami pada saat ini, Tuhan. Bahwa Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Bahkan Engkau akan senantiasa memelihara kami, Tuhan Yesus. Menyertai kami, Tuhan. Bahkan melindungi kami dari segala malapetaka apapun. Mara bahaya apapun, Tuhan. Bencana alam apapun, Tuhan. Engkau menjagai, melindungi kami, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, kesakitan itu tidak akan menimpa kami. Dan itu yang kami percayai sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.